Kami dari kelompok 2 ingin membahas terkait UAS untuk di mata kuliah Riset Operasi Lanjut. Saya Mela Fitri Rosalin. Saya Farhan Hafiz. Saya Muhammad Setiawan Jodi. Dari kami akan menjelaskan untuk dua studi kasus. Yang pertama itu job shop scheduling dan yang kedua akan membahas terkait family budget. Nah, yang pertama kami akan langsung menjelaskan untuk job shop scheduling yang akan dijelaskan pertama oleh Mas Jody. Silakan Mas Jody. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama studi kasus job shop scheduling. Di sini diceritakan bahwasannya perusahaan menerima pesanan untuk tiga jenis wallpaper, yaitu paper yang pertama blue background dan yellow pattern, paper yang kedua green background dan blue and yellow pattern, dan paper yang ketiga yellow background and blue and green pattern. Nah, setiap paper itu diproduksi secara kontinu melewati beberapa mesin, di mana setiap mesin itu mencetak warna yang berbeda. Nah, urutan paper diproses melalui mesin tergantung dari desain papernya. Nah, paper yang pertama itu dicetak background blue, kemudian yellow pattern. Paper yang kedua dicetak green background terlebih dahulu, kemudian blue pattern and yellow pattern, dan yang paper yang ketiga dicetak yellow background, diikuti blue pattern, kemudian green pattern. Nah, perusahaan memiliki tiga jenis mesin dengan waktu pemrosesan bervariasi tergantung luas permukaan paper. Waktu produksi setiap paper berbeda-beda sesuai warna background dan juga warna patternnya. Dengan mengetahui bahwa setiap mesin hanya dapat memproses satu jenis wallpaper dalam satu waktu dan satu paper tidak dapat diproses oleh beberapa mesin secara bersamaan, bagaimana jadwal pencetakan paper seharusnya diatur pada mesin-mesin agar pesanan dapat diselesaikan secepat mungkin. Nah, untuk kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan Gurobi Pay di Python. Nah, langkah yang pertama itu import package Gurobi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita menyatakan parameter dan sets. Yang pertama, jenis pekerjaan atau paper. Di sini satu itu background blue, corak yellow. Untuk yang dua itu background green, corak blue dan juga yellow. Dan yang ketiga background yellow, corak blue dan green. Kemudian yang kedua mesin yang digunakan di sini ada tiga. Untuk mesin satu blue, mesin dua green dan mesin tiga yellow. Kemudian parameter yang ketiga, durasi pada tiap mesin untuk tiap paper dalam satuan menit. Nah, di sini contohnya indeks 1,1. Di sini maksudnya durasi untuk paper satu mesin ke satu itu selama 40 menit dan seterusnya. Eh, untuk selanjutnya, parameter yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Hafiz. Baik, selanjutnya untuk parameter urutan mesin setiap paper. Jadi karena masing-masing paper itu harus melalui warna dasarnya terlebih dahulu pada urutan pertama, maka di sini telah diatur urutan mesin yang eh, dilalui oleh masing-masing paper, di mana kami menyebutnya sebagai order, yaitu untuk paper satu maka akan melalui mesin satu dan 3. Untuk paper 2, eh, ordernya akan dimulai dari mesin 2, lalu ke mesin satu dan mesin 3. Dan juga untuk paper 3, akan melalui mesin 3 terlebih dahulu, baru selanjutnya ke mesin satu dan mesin 2.
Kemudian kita lanjut dengan parameter selanjutnya, yaitu nilai Big M. Jadi nilai Big M ini kita gunakan untuk constraint violation. Oleh karena itu, nilai M ini diambil dari jumlah semua durasi yang mungkin dilalui oleh keseluruh pekerjaan, yang mana kita dapat nilainya itu 176. Oke, setelah kita menyatakan sets dan parameter yang kita gunakan, kita masuk menggunakan model Gurobi, yaitu tahap awalnya ya, kita perlu menginisialisasi model yang kita namakan sebagai model dengan input parameternya itu wallpaper scheduling. Selanjutnya kita bisa langsung menyatakan variabel keputusan, di mana variabel keputusan yang kita gunakan di sini, yang pertama itu ada waktu mulai pekerjaan yang kita sebut sebagai start. Jadi start ini akan menjelaskan kapan paper mulai dikerjakan pada mesin tertentu. Dan ini variabel keputusannya bersifat continuous atau continue. Kemudian yang kedua ini merupakan variabel biner, yaitu kita sebut sebagai Y. Jadi Y ini merupakan variabel untuk kendala disjungsi yang nantinya di, akan ditemukan pada permasalahan ini. Jadi variabel, sorry. Jadi untuk variabel Y ini eh, kita butuhkan agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara berurutan dan eh, tidak ada yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, uh, sehingga dia harus dikerjakan secara berurutan dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Baru variabel keputusan yang ketiga yaitu finish. Finish ini merupakan jumlah waktu pada penyelesaian kerja yang dilakukan terakhir gitu. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi kendala. Fungsi kendala di sini kita yang pertama kita gunakan untuk menentukan urutan pengerjaan pada mesin. Jadi untuk setiap paper dan untuk setiap eh, order yang dilaksanakan, maka persamaannya itu eh, mulainya pengerjaan ditambah dengan durasi waktu itu harus kurang dari sama dengan mulainya pekerjaan selanjutnya. Itu untuk kendala yang pertama. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini berkaitan dengan disjungsi tadi ya. Jadi kendala yang kedua ini adalah mesin itu hanya bisa memproses satu pekerjaan dalam satu waktu saja. Jadi masing-masing paper itu tidak dikerjakan bersamaan pada mesin yang berbeda, atau di paper ini juga menyebutnya, di tugas ini juga menyebutnya sebagai mutually exclusive. Jadi untuk setiap mesin dan setiap paper, apabila ada paper dikerjakan di mesin yang sama atau akan dikerjakan di satu mesin yang sama, maka kita akan lihat disjungsinya. Apakah pekerjaan satu dahulu yang dikerjakan atau pekerjaan dua terlebih dahulu yang dikerjakan. Oleh karena itu kita menerapkan perkalian Big M itu di kendala ini. Jadi nantinya kalau ada constraint yang melanggar, dia akan dikenakan nilai penalti sebesar Y dikali M atau 1 min Y dikali M. Baru kita masuk kepada kendala yang ketiga, yaitu waktu penyelesaian. Jadi pada logikanya, waktu penyelesaian ini akan bergantung pada pekerjaan terakhir yang dilakukan. Oleh karena itu, last machine di sini menandakan mesin mana yang pengerjaannya itu paling akhir dilaksanakan. Sehingga kita bisa dapat untuk finish itu harus lebih besar dari start pengerjaan mesin terakhir dikali dengan durasi pengerjaan pada mesin terakhir tersebut. Kemudian dilanjut oleh Mbak Mela. Baik, selanjutnya di sini untuk fungsi objektif. Nah, di fungsi objektif ini kita akan mencari waktu penyelesaian secara keseluruhan yang paling optimal. Jadi untuk semua pekerjaan kita akan memperoleh berapa waktu yang paling cepat menyelesaikan semuanya. Nah, lalu selanjutnya untuk optimalisasi, di sini kita menggunakan function dari Gurobi yaitu optimize, sehingga di sini diperoleh function yang sudah kita gunakan untuk di kasus ini.
Dan di sini selanjutnya kita memperoleh output, di mana output di sini kita akan memperoleh berapa lama waktu yang diperoleh untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satuan menit. Nah, di sini kita memperoleh waktu pengerjaan optimalnya itu 97 menit, di mana untuk schedulingnya, penjadwalannya di sini kita sudah memperoleh di mana yang pertama itu akan dilakukan pekerjaan pada paper 2, pada mesin 2, yaitu dengan waktu durasinya di 10 menit. Dan untuk selanjutnya penjadwalannya akan diteruskan pada paper kedua mesin pertama, mesin satu di menit ke-10 sampai dengan menit ke-30. Lalu untuk jadwal selanjutnya di sini kita peroleh pada paper ketiga di mesin satu. Dan selanjutnya di sini juga diperoleh dari hasil gurobinya yaitu di paper 3 mesin kedua. Selanjutnya di sini juga kita sudah memperoleh secara keseluruhan untuk masing-masing paper yang sudah melalui mesin yang sudah sesuai ketentuannya. Nah, berdasarkan di case ini, job shop scheduling diperoleh kesimpulan berdasarkan solusi optimalnya kita memperoleh waktu yang paling cepat untuk menyelesaikan semua pekerjaan yaitu di 97 menit. Baik, sekian dari pemaparan kelompok 2 untuk studi kasus di job shop scheduling. Oke, untuk studi kasus selanjutnya ini family budget. Jadi di studi kasus diceritakan bahwa ada seorang ibu ingin menggunakan perangkat lunak optimasi untuk merencanakan anggaran tahunan keluarganya. Pendapatan dari gaji bersih keluarga ini adalah 1.900 euro per bulan dan tunjangan negara sebesar 150 euro per bulan. Sedangkan pengeluaran keluarga meliputi beberapa. Yang pertama itu living 550 euro per bulan, kemudian sewa apartemen 630 euro per bulan, untuk telepon 135 euro tiap 2 bulan, tagihan gas dan listrik 850 euro tiap 6 bulan, mobil 340 euro per bulan, dan pajak 100 euro tiap 4 bulan. Nah, setiap bulan keluarga ini mengalokasikan biaya rekreasi atau hobi yaitu minimal 165 euro. Keluarga ini ingin mengalokasikan lebih banyak untuk dana rekreasi atau hobi seperti makan di restoran, nonton bioskop, dan liburan. Sehingga tujuan dari kasus ini adalah bagaimana cara mengatur anggaran sepanjang tahun agar dana untuk rekreasi atau hobi bisa dimaksimalkan. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan Gurobi Pay di Python. Langkah pertama itu import package Gurobi yang akan kita gunakan. Eh, Kemudian kita nyatakan parameter dan setnya. Di sini ada beberapa. Yang pertama periode bulan dalam 1 tahun. Ini disebut month eh, 1 sampai dengan 12. Yang kedua income. Ini merupakan pendapatan per bulan dari gaji pokok, satuannya euro. Disebut income sama dengan 1.900. Kemudian allowance merupakan tunjangan negara yang diperoleh setiap bulan. Di sini allowance-nya sama dengan 150. Parameter yang keempat, hobi. Di sini minimal pengeluaran per bulan untuk hobi sebesar 165. Ini disebut min hobi sama dengan 165. Untuk parameter selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mela. Terima kasih Mas Yodi. Nah, selanjutnya di sini untuk parameter dan setsnya
itu ada expense. Expense ini merupakan pengeluaran atau budget yang harus dikeluarkan keluarga ini di setiap bulannya. Nah, pengeluaran ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Di sini untuk biaya rent atau sewa apartemennya itu sebesar 630 euro per bulan, di mana frekuensinya itu harus dibayarkan per bulan. Dan juga yang kedua ini ada living. Living ini untuk pembiayaannya setiap bulan dibayarkan sebesar 550 euro. Lalu untuk yang ketiga itu ada biaya pengeluaran untuk telepon sebesar 135 euro yang dibayarkan setiap 2 bulan. Sehingga maksudnya ini dibayarkan di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan juga Desember. Jadi setiap kelipatan 2. Dan selanjutnya untuk pengeluaran selanjutnya itu gas electricity yang paling besar di sini untuk pengeluarannya di 850 euro per 6 bulan sekali, berarti pengeluaran ini ada di bulan Juni dan juga di Desember. Dan yang selanjutnya ini untuk pengeluaran pembayaran mobil di sini yaitu sebesar 340 euro setiap bulannya, dan yang terakhir ini ada tax sebesar 100 euro yang harus dibayarkan setiap 4 bulan sekali. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan model Gurobi. Model Gurobi ini yang kita gunakan menggunakan Gurobi Pi di Python, dan selanjutnya di sini untuk variabel keputusan. Sehingga pada kasus ini kita akan memperoleh berapa sih untuk besaran hobi yang akan dikeluarkan di setiap bulannya. Sesuai aturannya yaitu harus lebih atau sama dengan di 165 euro per bulannya. Lalu yang kedua, kita juga akan menemukan variabel keputusan yaitu untuk saving, di mana saving ini merupakan jumlah tabungan di setiap akhir bulan periode. Dan di sini pun untuk saving itu minimalnya yaitu di 0. Dan selanjutnya di sini untuk yang fungsi kendala di sini yang pertama yaitu minimum spending untuk leisure-nya. Jadi di sini untuk biaya hobi yaitu minimal lebih besar atau sama dengan di 160 euro per bulan. Dan di sini sudah diberikan dari yang Gurobinya bulan 1 sampai dengan bulan 12-nya akan dengan batasan minimal hobi di 165. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua akan dijelaskan dengan Mas Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk fungsi kendala. Jadi di sini karena kita akan melakukan iterasi sebanyak 12 kali atau 12 bulan, jadi kita menggunakan looping for di sini. Yang pertama itu kita membahas kendala terkait monthly expense atau untuk menghitung pengeluaran bulanan berdasarkan frekuensi setiap itemnya gitu ya. Tujuannya di sini kita ingin mengevaluasi dari masing-masing pengeluaran itu kita lakukan modulus. Jadi eh, setiap eh, setiap iterasinya bergerak, kita evaluasi modulusnya apakah sesuai dengan frekuensi item tersebut perlu dibayar atau tidak. Oleh karena itu, monthly expense di sini kita terapkan modulus. Jadi jika bulan tersebut modulusnya adalah 0, maka item di bulan tersebut harus dibayar. Itu akan menjadi kendala untuk expense tersebut. Nah, selanjutnya, eh, karena untuk savings kita juga perlu pertimbangkan setiap bulan, maka kita lanjut kepada kendala selanjutnya, yaitu kita harus melihat bagaimana balance dari keluarga tersebut. Jadi untuk memastikan antara pengeluaran dan pemasukan keluarga itu balance atau seimbang, maka hobi ditambahkan dengan saving dan pengeluaran wajib itu harus sama dengan pemasukan dari gaji dan tunjangan ditambah dengan saving di bulan sebelumnya. Itulah yang kita buat pada kendala yang ketiga ini ya, gitu. Jadi kedua kendala tersebut karena kita iterasi sebanyak 12 bulan, maka keduanya
kita satukan di dalam looping for ini. Baru kemudian kita masuk kepada fungsi objektif. Jadi fungsi objektif di sini, karena kita ingin memaksimalkan pengeluaran untuk leisure atau pengeluaran untuk hobi gitu ya, sepanjang setahun. Oleh karena itu kita akan menggunakan maximize atau maksimasi, eh, yaitu maksimasi untuk besaran hobi pada setiap bulannya. Nah, selanjutnya kita solve modelnya menggunakan function optimize dari Guru BPy dan kita dapat melihat hasilnya pada bagian output. Jadi di sini solve-nya itu bisa menemukan solusi optimal, yang mana kalau kita breakdown outputnya atau keluarannya, kita dapat melihat bahwa optimal leisure spending atau pengeluaran yang paling optimal, yang paling maksimal yang dapat dilakukan oleh keluarga ini dalam setahun penuh, yaitu sebesar 3.550 euro. Nah, kalau misalnya kita breakdown lebih lanjut lagi, boleh tolong dikebawahkan sedikit. Oke. Apabila kita lihat lagi breakdownnya secara lebih detail, jadi bisa kita lihat dari bulan 1 sampai dengan bulan 12, untuk expense dan hobinya itu sudah menyesuaikan dengan batasan yang dimiliki. Jadi untuk expense itu menyesuaikan dengan kewajiban rental dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat di total expense di expense-nya ini. Dan juga untuk hobi, di sini kita bisa lihat untuk masing-masing bulan hobinya atau pengeluaran untuk hobi itu sudah memenuhi syaratnya ya, yaitu lebih besar atau dari sama dengan 165, yang mana memang di sini sebagai bentuk variasi, yaitu rata-rata hobinya ini pengeluaran hobi per bulannya di 165 dengan spike pada bulan ke-10 di 1.735. Namun tetap untuk maksimum spendingnya sebesar 350. Dan untuk savings, untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pemasukannya itu balance, maka variasi savingsnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pasti, savings pada bulan 12 itu bernilai 0 untuk mengakomodir maksimum spending untuk hobi yang paling besar. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk balance-nya, di mana balance ini kan bisa kita dapat dari total income dan saving dengan balance itu, maka total income dan saving setiap bulan itu selalu lebih besar daripada expense yang dikeluarkan. Jadi misalnya di bulan pertama total income ditambah dengan saving bulan sebelumnya itu berada pada 2.050, dan total expense yang dilakukan untuk expense wajib dan juga leisure itu di 1685. Nah, karena balance-nya ini lebih besar daripada, sorry, karena semua pemasukan dan saving lebih besar daripada expense, maka tidak mungkin keluarga tersebut eh, tidak memiliki uang gitu ya, tidak memiliki uang untuk membayar semua expense-nya gitu. Jadi secara logis aja, balance yang dimiliki harus lebih besar daripada expense. Dan ini berlaku kepada 12 bulan eh, yang kita simulasikan. Oleh karena itu, kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil optimasi ini menunjukkan bahwa total pengeluaran untuk hobi selama setahun itu sebesar 3.550 euro. Nah, pengeluaran bulanan untuk hobi atau rekreasi ini, leisure ini, itu udah sesuai aturan juga ya. Jadi per bulannya itu lebih besar dari sama dengan 165 euro. Dan saving di akhir tahun bernilai 0, artinya semua tabungan itu sudah dialokasikan untuk memaksimalkan anggaran hobi yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Dengan demikian, uang yang tersedia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk aktivitas hobi sepanjang tahun. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.